mengembangkan dirinya. Nah, ini yang terjadi adalah sekarang. Itu salah satu sebab dari global warming, dari perubahan iklim. Nah, Pak Vivayoga nih, dari perwakilan rakyat di DPR, ini bagaimana melihat situasi petani di Indonesia saat ini sehubungan dengan perubahan iklim yang terjadi nih, Pak? Ya, jadi perubahan iklim yang ekstrim ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan petani. Karena perubahan iklim ini mempengaruhi terhadap penurunan produktivitas, kemudian kurangnya ketersediaan air, peningkatan suhu. Kurang air, padahal hujan terus, Pak? Iya, kan perubahan iklim bisa hujan, bisa kemarau kan gitu. Oh, kadang-kadang kemaraunya ya itu juga bisa ya? disebut sebagai perubahan iklim. Nah, kemudian yang penting sekarang ini dengan curah hujan yang tinggi, yang namanya hama wareng itu sangat eksplosif, mengalami proses regenerasi. Jadi penurunan produktivitas padi misalnya, itu salah satu hal yang penting adalah disebabkan karena bertambahnya hama penyakit, yaitu hama wareng. Jadi memang dengan kondisi seperti ini, petani lagi-lagi disengsarakan sebagai kelompok masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah, apalagi bagi petani yang mempunyai lahan kurang dari 0,5 hektar area, itu pasti akan menjadi buruh petani, ya kan? Kalau menjadi buruh petani sudah bisa dipastikan tidak bisa bekerja, dan bagi petani dengan perubahan cuaca yang ekstrim ini akan terjadi pembusukan terhadap benih-benih yang akan tumbuh, misalkan cabai, misalnya begitu. Jadi itu menyebabkan adanya perubahan iklim sehingga membuat harga komoditas untuk saprodi ini menjadi fluktuatif gitu. Ya, dan ini menimpa seluruh petani di Indonesia atau parsial bagian-bagian tertentu ya? Jadi sebagian besar memang. Jadi untuk lahan-lahan yang kering dengan perubahan yang ekstrim ini memang sangat diuntungkan. Para petani bisa panen 2-3 kali. Tetapi untuk sawah-sawah yang basah itu pasti tidak akan bisa karena sawahnya rusak, bulir-bulir padinya itu kosong, kemudian diserang hama wareng. Nah, ini memang tugas dari kita semua, terutama pemerintah. Kalau pada pemerintah masa lalu itu ada yang namanya brigade hama. Jadi pengendalian terpadu soal hama. Kalau sekarang memang belum efektif. Saya rasa pemerintah lebih mengefektifkan lagi bagaimana dalam perubahan ekstrim ini yang memang sudah tahu kita ini, Prof, akan terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Tindakan-tindakan mitigasi atau prevensi juga harus seharusnya dilakukan gitu loh. Nah, ini kebetulan kita tanya sama ahlinya dulu nih, Pak Viva. Nah, Pak Profesor, kalau kita melihat bahwa ini kita sudah mulai mengenal apa yang disebut dengan perubahan iklim ya. Ada yang hujan, ada kemarau yang semakin panjang. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas